children? Jadi, gifted children atau yang biasa disebut sebagai anak jenius adalah mereka yang mempunyai keunggulan mumpuni dari anak seusianya. National Association for Gifted Children mendefinisikan anak jenius yaitu individu yang memiliki kemahiran atau kemampuan yang begitu hebat pada suatu bidang yang mumpuni, serta kemajuan dari proses hasil belajar setelah mereka memasuki usia matang. Seorang dokter yang bernama Ellen Winner juga memaparkan bahwasannya anak yang berbakat atau yang bisa disebut gifted yaitu memiliki kecerdasan yang berada di atas rata-rata. Biasanya IQ-nya sebesar di atas 130 dan memiliki kemahiran yang unggul dalam suatu bidang seperti seni, musik, maupun matematika. Jadi kesimpulannya adalah gifted children merupakan anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yaitu IQ-nya lebih dari 130, yang menunjukkan keunggulan dalam bidang tertentu, baik akademis maupun seni, serta mengalami kemajuan signifikan dalam proses belajar seiring dengan pertumbuhan mereka. Ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan juga karakteristik anak IQ 130 di atas 130. Dalam jurnal inklusi, mereka memiliki kemampuan kognitif tinggi, kreativitas juga luar biasa, serta kepekaan emosional dan sosial yang sangat khas. Mereka dapat memahami persoalan kompleks dengan cepat, tetapi mereka juga memiliki persoalan kesulitan dalam sosial, perfeksionis, serta kesenjangan dalam perkembangan emosionalnya. Karena mereka membutuhkan tempat atau wadah yang tepat untuk mengasah dan mengembangkan minat bakat mereka. Jadi jika ada anak atau seseorang yang IQ-nya lebih dari 130, itu mereka harus ditempatkan di tempat yang sesuai dengan mereka. Jika mereka tidak berkembang atau mereka merasa kesulitan di sosial emosional mereka, berarti bisa jadi tempat atau wadah yang mereka jalani sekarang itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan mereka. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebab di sini anak berbakat dengan IQ 130 lebih itu faktornya ada 3, yaitu biologis, lingkungan, serta kepribadian. Faktor biologis itu kita bisa lihat contohnya yaitu dengan warisan genetik, seperti orang-orang yang anak-anak yang orang tuanya pintar pasti menurunkan warisan genetik yang bagus juga di dalam kandungan genetik orang tua tersebut yang diturunkan pada anak. Yang kedua itu bisa untuk perkembangan dalam otaknya. Jadi anak-anak yang memiliki orang tua pintar, cenderung pintar, mereka akan lebih gampang untuk memecahkan persoalan-persoalan yang anak-anak di sekitarnya itu merasa kesulitan karena memang sudah ada faktor keturunan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh karena dalam membentuk anak berbakat dengan IQ 130 lebih, anak cenderung akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar dibanding anak-anak yang lain. Ketika orang tua bisa mewadahi anak tersebut dan memberi jawaban atau men-challenge anak untuk mencari jawaban dulu, pasti anak merasa akan tertantang dan akan mencari tahu. Itu salah satu proses yang bisa membuat anak menjadi lebih gampang meningkatkan IQ-nya. Tetapi dalam biologis juga, tetapi stimulasi kognitif, pola asuh, dan nutrisi juga salah satu faktor penting. Ketika nutrisi anak itu kurang, pastinya akan berpengaruh pada otaknya atau biasa kita sebut saat ini yaitu stunting. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya 2 poin tersebut. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Bisa dilanjut oleh teman saya, Ayah. Nah, teman-teman
teman-teman semua. Setelah mengetahui apa itu anak berbakat atau gifted children, apa saja faktor-faktornya dan karakteristiknya, di sini saya ingin membahas mengenai asesmen dan intervensi pada anak berbakat atau gifted children. Nah, kenapa sih asesmen itu perlu dilakukan pada anak berbakat atau gifted children? Asesmen ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan atau potensi istimewa yang luar biasa yang dimiliki oleh anak berbakat atau gifted children, yang mana selanjutnya hasil asesmen ini dapat membantu dalam memberikan intervensi yang tepat pada anak berbakat atau gifted children itu sendiri. Nah, apa saja langkah-langkah asesmen yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi anak berbakat atau gifted children? Nah, yang pertama ada identifikasi prestasi anak. Langkah ini dilakukan dengan cara memantau nilai ulangan harian anak ataupun melalui nilai raport anak, yang biasanya anak berbakat atau gifted children memiliki nilai dengan biasanya di atas rata-rata kelas. Yang kedua, ada identifikasi respon anak. Langkah ini biasanya dilakukan dengan cara mengobservasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, yang mana biasanya gifted children atau anak berbakat itu lebih responsif secara kognitif dan menunjukkan keingin-tahuan yang luar biasa dalam suatu bidang tertentu. Nah, yang ketiga ada identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Langkah ini biasanya dilakukan dengan cara mengobservasi anak dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Anak berbakat atau gifted children biasanya akan sangat menonjol kemampuannya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya atau yang diminatinya. Nah, yang keempat ada identifikasi melalui tes IQ. Tes IQ ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan intelektual seorang anak, yang selanjutnya hasil kemampuan tersebut akan dipantau secara berkelanjutan hingga seterusnya. Nah, biasanya seorang anak berbakat atau gifted children itu memiliki nilai skor IQ di atas 130. Nah, setelah dilakukan serangkaian langkah asesmen anak berbakat atau gifted children, juga perlu adanya pemberian intervensi yang tepat. Mengapa intervensi yang tepat itu perlu? Karena dengan pemberian intervensi yang tepat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak yang dimilikinya agar berkembang secara optimal. Nah, apa saja sih intervensi yang dapat diberikan kepada anak secara tepat? Nah, salah satunya itu dengan cara memberikan model pembelajaran yang dapat mendukung potensi atau kemampuan anak dalam mengembangkan kemampuannya atau potensinya tersebut. Nah, model pembelajaran yang pertama terdapat model pembelajaran pengayaan atau enrichment. Model pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak berbakat atau gifted children untuk dapat mendapatkan pembelajaran tambahan secara luas dan mendalam. Selain itu juga dapat dilakukan dengan adanya ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan bakat yang dimiliki oleh anak berbakat atau gifted children tersebut. Nah, yang kedua, terdapat model percepatan pembelajaran. Model ini biasanya diberikan kepada anak berbakat atau gifted children yang memiliki kemampuan superior. Model ini biasanya dilakukan dengan cara loncat kelas atau grade skipping, yaitu dengan anak dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara early admission atau masuk sekolah lebih awal atau lebih dini, atau juga dengan cara penambahan materi pembelajaran dan juga dengan metode maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Nah, di sini kita kan sudah membahas berbagai aspek penting mulai dari pengertian, yaitu pengertian anak berbakat dengan IQ di atas 130, hingga ciri-ciri ataupun karakteristik yang membedakan mereka, juga
juga telah mengeksplorasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perkembangan mereka serta pentingnya asesmen untuk mengidentifikasi potensi mereka. Selain itu, kita juga telah membahas berbagai intervensi yang dapat dilakukan untuk mendukung anak-anak berbakat agar mereka dapat berkembang dengan optimal. Ingatlah, setiap anak memiliki potensi yang unik dan tugas kita adalah membantu mereka untuk menemukan dan mengembangkan bakat tersebut. Mari kita terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi anak-anak yang berbakat agar dapat mengejar impian mereka tanpa batas. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membuat perubahan besar dalam hidup mereka.